Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahid Ramadhani, nomor induk mahasiswa 1803020059. Saya dari Universitas Samudra Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis 2018. Baik, sebelum itu yang terhormat kepada Bapak Fauza Hafiz Saragi SPMSC yang telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk memaparkan teori pengangguran dan inflasi secara kompleks maupun secara akademis. Baik, kita sering mendengar apa itu inflasi, apa itu pengangguran. Kita sering mendengar kata pengangguran, kita sering mendengar kata inflasi di media sosial, di berita-berita ataupun di media sosial lainnya. Nah, di sini saya akan menjabarkan apa arti dari pengangguran dan inflasi secara kompleks dan secara akademis. Baik, langsung saja. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau lebih ringkasnya lagi, orang yang belum mendapatkan pekerjaan untuk menghasilkan uang. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Ada 4 jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran normal atau fiksional. Nah, artinya adalah menganggur bukan karena tidak memiliki pekerjaan, tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Contohnya, seorang pekerja pabrik tekstil yang pindah menjadi pegawai kantor dikarenakan ingin mendapatkan pendapatan yang lebih layak lagi. Bukan berarti dia menganggur tidak memiliki pekerjaan, tetapi ingin mendapatkan pendapatan yang lebih optimal. Oke, berikutnya yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi dikarenakan perubahan struktur perekonomian. Contohnya, perubahan struktur perekonomian yang awalnya di bidang pertanian berubah menjadi bidang industri, sehingga tenaga kerja yang awalnya memiliki kemampuan di bidang pertanian berpindah ke bidang industri yang tidak sesuai dengan potensi ataupun kemampuan yang dimilikinya, sehingga dia bekerja tidak sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah pengangguran struktural. Baik, selanjutnya adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal artinya penurunan permintaan agregat mendorong pengusaha untuk menurunkan produksinya ataupun menutup perusahaannya. Ini kita sering mendengar ya, seperti PHK contohnya. Jadi banyak tenaga kerja yang di PHK oleh perusahaannya, sehingga tenaga kerja yang awalnya memiliki pekerjaan tidak dapat memiliki pekerjaan kembali. Apalagi saat ini persaingan pekerjaan semakin luas dan semakin ketat secara kompetitif. Maka dari itu banyak tenaga kerja yang saat ini kebingungan setelah di PHK, mereka mau kemana. Maybe very confused what I gonna do in here. Berikutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang dimana tenaga manusia sudah digantikan menjadi tenaga mesin. Kita pernah mendengar revolusi industri 1.0 yang dimana pada saat itu pabrik mesin uap sudah menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, sehingga pada saat itu pengangguran semakin besar atau semakin marak-maraknya. Nah, di saat ini teknologi yang semakin pesat menciptakan pengangguran yang lebih besar pula, karena banyak pengangguran tidak memahami fungsi dari teknologi atau tidak mengetahui bagaimana cara mengendalikan atau mengoperasikan teknologi, sehingga saat ini banyak pengangguran yang kalah saing secara kompetitif dan tidak mengerti apa itu teknologi. Baik, itu adalah keempat jenis-jenis pengangguran secara umum. Oke, baik, yang berikutnya adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Ada 4 jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka artinya adalah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan sesuai dengan skill atau keterampilannya. Contohnya, sarjana pertanian yang sulit mencari pekerjaan yang sesuai dengan ability atau kemampuannya. Terus yang kedua adalah pertanian tersembunyi. Nah, pertanian tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi ketika pekerjaan yang dibutuhkan lebih sedikit dari pekerjaan yang dipekerjakan. Misalnya pada sektor pertanian, lebih banyak orang bekerja pada luas tanah yang sempit. Oke, berikutnya adalah pengangguran musiman. Nah, ini sering terjadi kepada petani-petani di Indonesia khususnya. Misalnya, nelayan yang tidak bisa mengambil ikan karena musim hujan. Terus yang kedua ada petani karet yang tidak dapat menyadap karetnya karena hujan.
Terus yang ketiga adalah petani padi yang tidak dapat menanam padi dikarenakan sawahnya kering karena cuaca yang sangat ekstrim. Nah, itu adalah pengangguran musiman. Terus yang terakhir adalah setengah pengangguran. Nah, setengah pengangguran ini adalah seseorang yang jam kerjanya hanya 1 sampai 2 hari atau tidak sampai 35 jam per minggunya. Artinya ini termasuk atau tergolong dalam setengah pengangguran. Berikutnya adalah kebijakan pemerintah mengatasi pengangguran. Ada 2 tujuan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. Terus yang kedua adalah tujuan bersifat sosial dan politik. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu, tujuan bersifat ekonomi. Yang pertama ada menyediakan lowongan pekerjaan baru. Ya, jelas di Indonesia saat ini sulit untuk mendapatkan lowongan pekerjaan, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi agar lowongan pekerjaan dipertambah dan diperbesar, sehingga pengangguran yang awalnya tidak memiliki pekerjaan mendapatkan pekerjaan. Terus yang kedua adalah meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Ya, ini kita berbicara kepada aspek finance, ya, keuangan. Karena apa? Kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Maka dari itu kemakmuran masyarakat sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Terus yang ketiga adalah memperbaiki ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sangat penting atau is important to families. Karena apa? Keuangan sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Contohnya, kita membeli cabai saja menggunakan uang, membeli barang menggunakan uang, membeli segala sesuatu menggunakan uang. Maka dari itu ketimpangan pendapatan sangatlah penting. Apabila pendapatan kita tidak cukup, maka kita pasti akan kekurangan, sehingga pemerintah membuat regulasi atau kebijakan untuk meningkatkan pendapatan tersebut dari segala aspek pekerjaan. Kita sering mendengar adalah PNS yang gajinya ditingkatkan oleh pemerintahan sekian persen, ataupun tenaga kerja yang bekerja di perusahaan pemerintah ditingkatkan seberapa persen. Nah, itu adalah salah satu kebijakan dari pemerintah untuk memakmurkan masyarakatnya. Berikutnya adalah tujuan bersifat politik dan sosial. Yang pertama adalah meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilisan keluarga. Nah, misalnya pengangguran yang sudah mendapatkan pekerjaan sudah dikatakan makmur. Kestabilisan didapatkan dari penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya, sehingga kestabilisan keluarga tersebut dapat terpenuhi. Terus yang kedua adalah menghindari masalah kejahatan. Ya, apabila pengangguran tidak memiliki pekerjaan, otomatis kebutuhannya selalu meningkat. Menghindari masalah kejahatan. Ya, kejahatan terjadi dikarenakan pengangguran yang meningkat. Karena apa? Pengangguran tersebut tidak tahu what I can do in here, sehingga timbullah yang namanya copet, timbullah yang namanya tindak kriminalitas, timbullah yang namanya pencurian. Dikarenakan apa? Pengangguran tersebut ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dia tidak memiliki pekerjaan, dia melakukan atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Terus yang ketiga adalah mewujudkan kestabilisan politik. Ya, if you have a finance or money, maybe your stability about politics, you can do it. Baik, dari semua yang telah saya jelaskan, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana sih alternatif strategi mengatasi pengangguran? Baik, yang pertama ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, apabila manusia itu berkualitas, maka pasti akan dipergunakan di perusahaan ataupun di suatu tempat. Terus yang kedua adalah adanya sektor pendidikan yang optimal. Jadi struktur pendidikan juga sangat penting, karena ilmu pengetahuan sangat diprioritaskan apabila kita bekerja, dan prospek bekerja di masa depan harus sinkron atau saling berhubungan. Yang ketiga adalah memotivasi masyarakat untuk berwira swasta. Ya, Indonesia saat ini membutuhkan yang namanya wirausaha muda. Jadi kita sebagai mahasiswa penerus bangsa harus memiliki jiwa wirausaha agar dapat membantu Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini. Yang terakhir adalah mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Ya, Indonesia adalah salah satu tingkat penduduk terbesar nomor 4 di dunia setelah India, Cina, dan Amerika. Maka dari itu salah satu alternatif lainnya adalah mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Baik, ini adalah soal bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Mohon maaf Pak apabila saya salah, karena
Saya kurang mengerti sejujurnya cara menghitungnya, tetapi saya mengikuti rumus yang telah Bapak berikan. Hasilnya adalah 0,0648 jiwa itu adalah tingkat pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja 0,96903 jiwa. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi menurut besarnya tergolong menjadi 4. Yang pertama adalah inflasi ringan di bawah 10%, yang kedua adalah inflasi sedang antara 10% sampai dengan 30%, yang ketiga adalah inflasi berat 30% sampai 100%, dan yang keempat adalah hiperinflasi yang paling tinggi di atas 100%. Nah, di saat ini Indonesia tergolong inflasi ringan dengan besar 3%. Menurut Samuelson dan Nordos mengategorikan ada 3 kategori inflasi. Yang pertama, low inflation atau single digit inflation di bawah 10%. Yang kedua ada globing inflation atau double digit bahkan triple digit inflation 20% sampai 200%. Terus yang ketiga ada hyperinflation di atas 200%. Jadi itu adalah 2 kategori jenis-jenis inflasi menurut besarnya dan menurut Samuelson dan Nordos. Berikutnya adalah perhitungan inflasi. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal bagaimana sih cara untuk menghitung inflasi. Perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan harga. Inflasi sama dengan P1 kurang P0 per P0. P1 harga barang atau jasa di akhir periode, P0 harga barang dan jasa di awal periode. Contohnya sebagai berikut. Baik, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari Google, yang dimana diketahui harga BBM premium pada tahun 2008 sebesar 4.000 per liter, harga premium pada tahun 2017 6.500 per liter. Rumusnya adalah IHK. IHK itu adalah indeks harga konsumen. IHK yang sekarang dikurang IHK waktu lalu per IHK sekarang kali 100, maka kita akan mendapatkan hasil 0,3846 kali 100%. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya harga BBM premium mengalami tingkat inflasi sebesar 38,5%. Ada 3 hal mengapa inflasi itu terjadi. Langsung aja check this out. Baik, yang pertama itu ada demand pull inflation, inflasi karena tarikan permintaan. Yang kedua adalah cost push inflation, inflasi karena dorongan biaya, dan yang terakhir inflasi diimpor. Sekian dari presentasi saya meminta maaf apabila presentasi saya kurang memuaskan. Saya menutup diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers, man.